Aplix, tontonannya anak kedokteran. Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng aku, Kak Ari. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang gangguan mental organik ya. Jadi, learning outcomes-nya yang pertama, teman APES mampu mengetahui definisi dari gangguan mental organik, kemudian mengetahui gejala dari GMO, dan terapi dari gangguan mental organik ya. Outline-nya kita akan bahas tentang dua hal, yaitu demensia dan juga delirium. Ya, demensia dengan gejala tambahan waham, halusinasi, depresi, dan gejala campuran lain, dan delirium bukan akibat alkohol dan psikoaktif lainnya. Oke, kita akan bahas tentang demensia ya. Jadi apa itu demensia? Jadi demensia itu adalah sindrom akibat penyakit otak yang bersifat kronik progresif. Jadi ingat ya, dia bersifat kronik progresif. Ya, kronik progresif itu artinya dia perlahan-lahan, makin lama makin berat ya, yang tandai dengan adanya kemunduran fungsi kognitif, paling sedikit 6 bulan. Jadi onsetnya minimal 6 bulan ya. Jadi nanti pasiennya mengalami gangguan daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, berhitung, bahasa, belajar, dan daya nilai. Sehingga nanti pasien terganggu nih, activity daily living-nya terganggu. Ya, tapi tidak ada gangguan kesadaran. Demensia itu ada demensia Alzheimer karena usia, demensia vaskular terkait dengan penyakit vaskular, dan peak disease ya. Nah, apa bedanya? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk demensia Alzheimer itu artinya tidak ada bukti klinis yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya, terjadi paling banyak, ya 50 sampai 75% ya. Jadi ini terkait dengan usia tua ya. Kemudian vaskular itu 20 sampai 30% yang terjadi mendadak dan terkait dengan gangguan vaskular pada otak. Contohnya apa? Stroke ya, stroke. Kalau ada stroke apa? Hipertensi. Pokoknya ada gangguan vaskular ya. Kemudian Lewy body. Lewy body itu adanya halusinasi yang dominan ya, terjadi 10-25% dan frontotemporal atau peak ya. Jadi itu ada gangguan emosi, kebijaksanaan, dan kecenderungan berkata-kata vulgar. Itu 10-15%. Itu frontotemporal atau peak. Dan dia suka maki-maki gitu ya, dan dia awalnya bijaksana terus jadi dia kayak anak kecil gitu, suka marah-marah gitu ya. Itu bedanya demensia. Nah, untuk pemeriksaan demensia itu kita menggunakan mini mental state examination atau MMSE. Ya, jadi kalau skornya 25 sampai 30, nah ini perlu diulang ya. Itu bisa jadi misalnya terjadi cognitive impairment tapi yang masih normal gitu karena usia. Kemudian yang 20-25 MMSE-nya itu mild ya. 10-20 itu moderate, 0 sampai 10 itu severe demensia. Ya, terapinya apa? Donepezil 5 mg per hari selama 1 bulan, atau rifastimin 1,5 mg 2 kali sehari selama 1 bulan, atau memantin 5 mg per hari dalam 1 bulan. Ya, jadi itu pilihan terapinya. Oke, kita kuis dulu. Oke, untuk jawab soal ini kalian bisa pause videonya ya, teman-teman. Salah satu tipe demensia di mana pasien mengalami gangguan kognitif dengan onset lebih dari 6 bulan dan memiliki gejala emosi, sering berkata vulgar, dan gangguan kebijaksanaan adalah ya jelas itu frontotemporal atau peak disease. Ya, pokoknya dia sering berkata vulgar. Kalau Lewy body itu dominan halusinasi. Oke, next kita akan bahas tentang delirium. Ya, jadi apa tuh delirium? Jadi delirium itu adanya sindrom yang ditandai dengan adanya gangguan kesadaran, fungsi kognitifnya terganggu, dan berlangsung secara mendadak dan berfluktuasi. Apa artinya berfluktuasi? Artinya kalau berfluktuasi itu dia naik turun. Ya, kadang berat, kadang normal, kemudian berat lagi, normal lagi gitu. Jadi naik turun gejalanya. Nah, nanti ada gangguan kesadaran serta fluktuatif. Jadi pasien nggak sadar, kemudian sadar lagi gitu ya. Ada gangguan kognitif, jadi ada distorsi persepsi, gangguan daya pikir, gangguan daya ingat, disorientasi tempat, waktu, dan orang. Kemudian ada gangguan psikomotor ya, bisa hipo atau hiperaktif ya, arus pembicaranya bisa bertambah atau berkurang. Ada gangguan emosional ya, bisa depresi, cemas, takut, lekas marah, atau apatis, dan adanya onset yang cepat dan bersifat reversibel. Nah, terapinya apa? Itu bisa pemberian haloperidol dosis rendah ya, 0,5 mg per oral tiap 4-6 jam, dapat ditingkatkan dengan maksimal dosis 10 mg. Jika agitasi berat, kita bisa injeksi haloperidol HCl 5 mg IM. Ya. Oke, kita kuis dulu. Nah, seorang perempuan berusia 30 tahun baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya kepalanya cedera. Ya, saat ini pasien mengeluh telah didatangi oleh malaikat maut dan ada roh yang menyebutnya beramai-ramai. Dikatakan kesadaran pasien berfluktuasi. Pasien juga mengalami disorientasi waktu dan tempat. Apakah diagnosis yang tepat? Nah, diagnosisnya adalah delirium.
Nah, kita quick recap dulu perbedaan delirium dan demensia ya. Jadi delirium itu onsetnya akut ya, kesadarannya berkabut, ada gangguan kognitif di sana dan disertai gangguan psikotik organik ya. Terapinya adalah haloperidol dosis rendah ya. Jika agitasi berat berikan haloperidol HCl 5 mg IM ya. Kalau demensia itu bersifat kronis, kesadarannya masih bagus, ada gangguan kognitif dan biasanya terjadi di atas 65 tahun. Terapinya adalah dengan pemberian donepezil 5 mg per hari selama 1 bulan atau limfastigmat atau memantine. Ya, jadi itu beda ya, dari itu akut, demensia itu kronik. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.